يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Salat ya itu adanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadahnya pada umat terdahulu itu mereka punya ibadah khusus dan kita nggak pernah tahu itu riwayatnya. Ya, ibadah karena setiap nabi itu ada syariatnya, ada sholatnya. Cuman tata cara sholatnya bagaimana kita nggak tahu, gitu ya. Cuman yang diriwayatkan kepada kita adalah riwayat doanya, gitu ya. Inilah doanya. Karena kenapa? Ya setiap nabi kan ada syariat yang berbeda satu sama lain. Ya. Inti sholat itu artinya doa, Pak. Ya, sholat secara bahasa, sholat kan bahasa Arab. Secara bahasa itu artinya doa. Gitu. Jadi inti daripada sholat itu sebenarnya doa. Mau sholatnya subuh kek, mau sholatnya duhur kek, mau sholatnya asar kek, mau sholatnya maghrib kek, gitu ya. Ya. Yang penting doanya itu jangan pakai lepas. Ya. Ah saya cuman subuh dong ya nggak apa-apa. Ya. Mau coba karena diriwayatkan salah satu riwayat Nabi Yunus, Pak. Enggak, sebenarnya Nabi Yunus itu berdoa non-stop ya. Selama di perut paus itu doanya selalu non-stop. Pak, pisau kalau kita asah terus tajam nggak? Tajam. Mulut, hati kalau kita asah dengan doa, ya biarin deh saya dizalimin, gitu ya. Saya cuma baca doa aja. Allah, 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 Rabbi wala usyriku bi syai'a. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semakin sering Bapak baca itu, mulut kita semakin tajam. Apa tajam? Hati pun tajam. Bukan hanya mulut. Mulutnya kenapa bisa tajam? Apapun yang kita minta Allah kasih. Tapi hati kalau tajam, Pak, gara-gara kita doa keseringan, kita itu bisa ngelihat tabir di balik sesuatu yang nampak. Kalau hati kita sudah bersih dengan doa yang kita rutinkan non-stop, apapun doa itu, ya, Allah singkap itu tabir. Karena kenapa? Hati yang bersih bisa ngelihat di balik otak dan pikiran orang. Ya. Kenapa hatinya? Karena malaikat yang ngasih tahu. Itu yang namanya karamah. Ya, kalau bagi para wali itu namanya karamah. Tapi kalau kita orang awam, ya itu namanya maunah. Apa itu maunah? Allah kasih tolong. Karena engkau telah mengingatku, maka aku akan selalu berada di sampingmu. Kalau ada kejahatan, Allah yang tolak. Kalau ada ingin, Allah yang tolak. Gitu ya? Lewat malaikatnya. Ya. Kita boleh memprediksi besok ada badai yang sangat dahsyat. Kita boleh menganjurkan BMKG hati-hati di rumah aja, ya. Tapi kan kekuasaan itu Allah yang ngatur, ya. Makanya banyak memprediksi di medsos itu musibah entah non-stop di tahun 2023. Serem kalau Bapak dengar itu, banjir lah, tsunami lah, meletus lah, inilah itulah. Bagi orang muslim tenang aja, semuanya itu udah ada takarannya, gitu ya. Percaya sama Allah, ya. Doa sama Allah, semua akan berjalan apa adanya, ya. Logika bisa berbicara, itu meletus. Logika bisa bicara tsunami dengan ombak lebih dari 40 meter, bisa berbicara, ya. Tapi seorang muslim, musibah maupun nikmat semuanya dihadapi dengan ketenangan. Karena kenapa? Nggak layak kalau kita bilang musibah itu gara-gara masyarakat itu maksiat. Nggak layak. Apalagi masyarakat muslim. Pak, untuk mencapai surga itu nggak mungkin dengan sholat kita yang rajin. Nggak mungkin. Kita dapat surga yang begitu positif tinggi, nggak bakalan mungkin. Orang kita maksiatnya masih banyak, bohongnya terus-terusan,
gitu ya. Jelekin orang nggak nonstop. Apakah bisa kita dapat surga? Paling tinggi kagak bisa. Makanya supaya kita dapat surga yang paling tinggi, Allah kasih itu ujian. Ya. Caranya bagaimana? Ya lewat seperti itu. Lewat gempa, lewat meletus, lewat banjir bandang, lewat badai, lewat ini. Karena kenapa? Kalau dia ketimpa seperti itu, dia sabar. Itulah yang kemudian Allah tempatin. Ya, makanya jangan suka bilang kepada orang muslim, tuh rasain lo, gara-gara lo. Ya. Pada hakikatnya, dalam kacamata Islam, Allah tidak pernah berbuat yang terburuk buat umatnya, enggak. Buat orang yang melakukan maksiat, kalau Allah kasih ujian, kalau Allah kasih cobaan, itu buat meres dosa yang telah engkau lakukan. Gitu aja. Ya, sebelum wafat sakitnya panjang. Itu sakit walaupun duit kita keluar, habis sana sini, jual rumah, jual kendaraan, jual. Itu Allah lagi meres dosanya. Dosa dia yang pernah lakukan di hidupnya itu Allah peras. Bentuknya bagaimana? Ya sakit begitu. Ya, aduh ini saya punya sakit, punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Ya. Tapi Allah yang Allah lihat apanya? Sabarnya. Bukan kemudian sial banget hidup gue ini. Di akhir masa tua kok penyakitmu, jangan. Sabar aja udah pikir gitu. Karena kenapa? Dengan tingkat kesabaran yang paling tinggi, Allah akan melejitkan dia masuk ke dalam surga. Gitu ya. Itu kehebatan. Jadi apa yang Allah turunkan dari bala, Allah yang turunkan dari musibah, itu bagi kita semuanya rahmat. Yang penting adalah sabar, gitu ya. Masalah doa itu kapan dan di mana berapa itu terserah masing-masing. Maunya doanya berapa? Saya bilang biar kenapa? Biar hati kita bersih, Pak. Biar hati kita bersih. Nggak apa-apa sedikit. Allah. Tapi yang penting sekian, misalnya 1000 gitu ya. Allah 1000 kali. Entah dicicil. Di pagi 200, di siang 200, di asar 200, di maghrib 200. Cicil nggak apa-apa. Yang penting kenapa? Allah itu singkat. Supaya kenapa? Supaya ini hati kita bersih, ya. Bersih. Nanti kalau bersih, Allah yang nolong kapan saja kita berada.